Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semua keluarga juga diberikan kesehatan, keselamatan, diberikan keselamatan di dunia wal akhirah. Ya, anak-anak, kemarin kita sudah kembali lagi di pelajaran SKI. Nah, yaitu hari ini kita akan membahas seorang khalifah, yaitu Abu Bakar Siddiq yang menghadapi kaum murtad. Nah, oke. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini berkah dan bermanfaat. Ya, kita berdoa. Mulai. Bismillah. Doa selesai. Ya, anak, seperti materi yang Awan kasih tahu, yaitu tadi kita bahas tentang menghadapi kaum murtad, yang mana di sini Abu Bakar As-Siddiq setelah beliau diangkat menjadi khalifah, ya. Oh ya, tapi sebelumnya nanti anak-anak diharapkan setelah mempelajari ini, anak-anak bisa mengetahui definisi siapa-siapa saja orang-orang yang termasuk yang mengaku kaum murtad yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq, beserta siapa saja sahabat yang memerangi beliau, yang membantu sebagai pemimpin pasukannya. Nah, oke. Menghadapi kaum murtad. Nah, di sini hal yang pertama yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq Abu Bakar As-Siddiq, ya, yang pertama beliau ingin lakukan adalah ngapain? Dia ingin melaksanakan keinginan Nabi Muhammad SAW yang belum terlaksana, ya. Yaitu apa? Yaitu Abu Bakar As-Siddiq itu mengirim pasukan untuk memerangi kerajaan Ghazan, ya, dipimpin oleh. Nah, di sini Abu Bakar As-Siddiq menyuruh atau memberikan komando kepada dipimpin oleh Usamah bin Zaid, ya. Abu Bakar As-Siddiq, ya, memerangi orang-orang murtad, nah, ataupun nabi palsu dan pemberontak, ya. Di sini negara kurang stabil setelah Rasulullah SAW meninggal. Kenapa? Banyak orang-orang kafir Quraisy itu yang mengaku sebagai nabi ataupun keluar dari agama Islam, ya. Nah, di antara beberapa tokoh yang yang disebutkan dalam sejarah Islam, yaitu tentang orang-orang yang murtad ataupun yang mengaku sebagai nabi yang diperangi oleh Abu Bakar Siddiq. Yang pertama adalah yang pertama Al-Ansi. Nah, Al-Ansi ini adalah ia yang memimpin suku Badui di Yaman, ya, di pedalaman. Ingat, suku Badui itu orang-orang pedalaman lah, ya. Terus dan berhasil merebut Najran dan San'a. Namun Aswad Al-Ansi ini berhasil dibunuh oleh saudara Gumdur dari Yaman. Nah, saat itu Abu Bakar As-Siddiq mengutus Zubair bin Awam. Ya, ingat, nanti kalau ada pertanyaan ketika pasukan Muslim untuk memerangi kaum Aswad Al-Ansari, siapakah yang dikirim oleh Abu Bakar Siddiq? Nanti jawabannya adalah Zubair bin Awam, ya. Nah, di sini alhamdulillah setelah itu Yaman itu dikuasai kembali oleh orang-orang Islam setelah Aswad Al-Ansari ini dibunuh oleh saudaranya saudara gubernur dari Yaman. Yang kedua siapa? Yang kedua yaitu Tulaikah bin Walid Al-Asadi. Nah, ia ini menganggap dirinya sebagai nabi. Nah, pengikutnya itu dari siapa? Dari Bani Asad dan Bani Gatafan dan Bani Amir. Nah, beliau ini dalam sejarah, ya, dia yang memerangi Abu Bakar Siddiq, ya,
mengajak semua orang-orang bahwa mengakui dia sebagai nabi. Padahal ingat, Nabi Muhammad adalah khatamul anbiya wal mursalin. Dia adalah penutup para nabi dan rasul. Nah, saat itu siapa yang dikirim oleh Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq mengutus siapa? Khalid bin Walid dalam pertempuran. Nah, di situ beliau bertempur di dekat sumur namanya Busakah, ya. Namanya di sana, ya, tempat bertempurnya. Alhamdulillah saat itu kaum muslimin memenangkan peperangan itu, ya. Terus yang ketiga, ya, yaitu ini orang tokoh-tokoh orang-orang kafir yang mengaku sebagai sebagai nabi setelah Rasulullah SAW meninggal, yaitu Malik bin Nuwairah. Dia memimpin Bani Yarbu dan Bani Tamim. Nah, terus Abu Bakar As-Siddiq itu mengutus siapa? Khalid bin Walid, ya. Beliau yang melawan peperangan melawan Malik bin Nuwairah, ya. Dalam pertempuran itu alhamdulillah Malik bin Nuwairah itu terbunuh dan para pengikutnya kacau balau dan bercerai-berai. Nah, akhirnya orang-orang Islam berhasil mengalahkan kaum orang-orang kafir Quraisy, ya, orang-orang kafir yang mengaku sebagai nabi. Yang keempat, nah ini yang paling besar, yaitu namanya Musailamah Al-Kadzab. Yang mana Musailamah Al-Kadzab ini ia mengaku sebagai nabi. Nah, ini apa? Berat tantangannya Abu Bakar saat itu. Kenapa? Didukung oleh Bani Hanifah dan di Yamamah. Nah, di sini di Bani Hanifah ini termasuk golongan yang sangat besar, ya, termasuk suku yang besar lah Baninya, ya. Dan dia mengawini Sajah ini adalah yang mengaku sebagai nabi di kalangan Kristen, ya, saat itu, ya. Nah, terus Musailamah Al-Kadzab ini dia berhasil mengumpulkan berhasil mengumpulkan kaum-kaumnya itu berjumlah sekitar kurang lebih 40.000, ya, untuk melawan siapa? Melawan orang-orang kafir Quraisy. Namun alhamdulillah 40.000 melawan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang muslim. Orang-orang muslim itu cuma berjumlah kurang lebih cuma 10 ribuan kalau nggak salah, ya. Sedikit, ya, cuma beberapa ribuan. Nah, namun alhamdulillah saat itu pertolongan Allah, nah, itu turun kepada orang-orang Islam, yaitu apa? Ketika pasukan Abu Bakar As-Siddiq ini melawan Musailamah Al-Kadzab. Nah, apa yang terjadi di sini? Orang-orang Muslim mengalami kemenangan, yang mana saat itu orang-orang Muslim itu hanya sedikit yang gugur di Bani Sa'id. Sementara di orang-orang kafir Quraisy itu kurang lebih sampai 10.000 yang meninggal, ya. Itu perbandingannya sedikit, 40 melawan berapa ribu tentara orang muslim, ya. Dan alhamdulillah, nah, di sini perang ini melawan Musailamah Al-Kadzab ini disebut dengan perang Yamamah. Ingat, ya, ya, namanya perang Yamamah. Yang di sini sangat sangat sengit di sini, ya. Terus di sini dari peristiwa peperangan dari melawan tokoh kafir dari Aswad Al-Ansi, Tulaiha bin Walid, terus Malik bin Nuwairah dan Musailamah Al-Kadzab, ini namanya dari selangnya itu, ya, namanya disebut perang Riddah. Nanti kalau ditanya apa itu perang Riddah, nah, perang di saat rentan antara perang Al-Aswasani melawan sampai dengan Musailamah Al-Kadzab, ya. Oke, itu saja materi hari ini. Mohon maaf kalau ada salah. Insyaallah kita akan bertemu minggu depan lagi. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.